Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Fadilah dari kelas R3I. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait ujian akhir semester wawasan budaya Nusantara. Terkait soal nomor 1, pentingnya keragaman cerita rakyat untuk pemahaman bagi kita itu sangat-sangat penting. Karena dengan mempelajari keragaman cerita rakyat yang ada di Nusantara dapat memperluas wawasan budaya Nusantara kita. Hal ini juga sekaligus berguna untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu pasti banyak sekali cerita rakyat, mungkin sampai ratusan atau bahkan lebih cerita rakyat yang dimiliki Nusantara sendiri. Dan dalam cerita rakyat itu memiliki unsur-unsur kebudayaan, bahkan wujud kebudayaan dalam cerita rakyatnya. Bayangkan betapa banyaknya wawasan yang kita dapatkan dari cerita-cerita rakyat tersebut. Mungkin contohnya satu cerita rakyat memiliki 3 unsur kebudayaan. Atau cerita rakyat lain, mungkin Sangkuriang memiliki 5 unsur kebudayaan. Cerita tentang Panglima Burung memiliki 5 unsur kebudayaan. Itu sudah sangat memperkaya sekali wawasan budaya Nusantara. Bahkan mungkin ada satu cerita rakyat yang mengandung 7 unsur kebudayaan lengkap dengan wujud kebudayaannya. Tentu ini sangat menambah wawasan budaya Nusantara bagi kita. Seperti yang kita tahu, terkadang dulu orang tua kita memberikan cerita rakyat, menceritakan cerita-cerita terdahulu untuk menemani kita tidur atau semacamnya. Nah, saat kita masih kecil, cerita rakyat itu memberi gambaran bagi kita semasa kecil. Oh, ternyata di daerah ini kondisi seperti itu. Di daerah Sulawesi cerita rakyatnya seperti itu, gambaran seperti itu. Itu juga sangat membantu masa kecil kita. Bahkan masa kecil kita sudah mempunyai wawasan budaya Nusantara hanya melalui cerita rakyat. Dan juga dengan mempelajari atau memahami keragaman cerita rakyat yang ada di Nusantara, sangat membantu untuk mendapatkan pembelajaran, hikmah, dan amanah. Karena sebenarnya cerita rakyat itu tujuannya untuk edukatif, memberikan amanah. Banyak sekali cerita rakyat di Nusantara yang memiliki amanah, dari mulai Malin Kundang, Sangkuriang. Banyak sekali amanat-amanat cerita yang dapat kita ambil sebagai hikmah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Cerita rakyat yang di Nusantara ini memiliki banyak sekali keberagamannya. Tiap-tiap cerita rakyat itu sangat berbeda-beda genrenya. Temanya tuh beda-beda. Ada yang mulai dari cerita yang ringan, cerita yang sedang, cerita yang berat untuk dikonsumsi. Semuanya ada dalam cerita rakyat. Terkadang dalam memahami cerita rakyat, khalayak yang membaca atau mempelajari cerita rakyat tersebut harus sesuai dengan umurnya. Maka dari itu, cerita rakyat itu memiliki segmentasinya masing-masing. Ada cerita rakyat yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk remaja, bahkan untuk semua umur. Cerita rakyat sendiri dikategorikan dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu fable. Nah, fable ini adalah cerita rakyat yang dimana karakter-karakternya itu adalah binatang. Cerita rakyat yang dinominasi oleh tentang binatang-binatang. Nah, sudah pasti ya, cerita fable ini sangat terkenal di kalangan anak-anak. Maka cerita fable ini juga dapat dikategorikan untuk anak-anak atau mungkin untuk semua umur. Karena terkadang orang tua juga menceritakan fable ini kepada anak-anaknya. Lalu kedua ada jenaka. Jenaka adalah cerita yang dimana ceritanya itu bertujuan untuk memberikan gelak tawa atau canda tawa. Jenaka adalah cerita lucu yang mengundang orang untuk tertawa, membuat halayak-hayaknya merasa bahagia dan menyenangkan. Nah, dari penjelasan jenaka ini dapat dikategorikan bahwasannya jenaka itu untuk semua umur. Karena pasti semua umur, semua kategori umur ingin merasakan kebahagiaan untuk mendengarkan jenaka itu sendiri. Lalu ada legenda. Legenda adalah cerita yang berkaitan mengenai suatu tempat beserta asal-usulnya. Asal-usul Danau Toba, asal-usul Tangkuban Perahu menjadi salah satu cerita yang juga edukatif. Karena terkadang dari legenda itu mengandung sejarah-sejarah dari berbagai tempat. Kita bisa tahu dari asal-usulnya, oh ternyata terbentuknya Tangkuban Perahu karena ini, karena cerita ini. Terbentuknya Danau Toba karena cerita ini. Ini bisa menjadi konsumsi edukatif bagi halayaknya. Cerita legenda bisa dikategorikan untuk anak-anak atau sampai semua umur. Lalu ada jenis cerita rakyat mitos.
Mitos sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau goib, makhluk halus, bahkan dewa-dewi. Bahkan mitos ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, untuk mencerna mitos sendiri dibutuhkan nalar yang lebih matang untuk memfilter mitos mana yang mungkin benar atau mungkin mana yang bisa diaplikasikan, mana yang kurang bisa diaplikasikan. Nah, mitos sendiri biasa dikategorikan untuk remaja sampai orang dewasa. Lalu ada jenis cerita rakyat sage. Sage adalah cerita rakyat yang mengandung sejarah tapi juga mengandung fantasi rakyat. Nah, gimana tuh? Sejarah tapi ada fantasi rakyat. Nah, jika kita lihat penjelasannya, dapat dikategorikan cerita ini untuk kalangan remaja karena dapat mengimajinasikan fantasi ke dalam pikirannya. Karena sage ini tergolong cukup berat untuk dikonsumsi anak-anak karena sejarah dicampur fantasi. Bagaimana anak-anak memvisualisasikan pikirannya ke dalam hal itu? Sejarah sendiri terkadang sulit diterima untuk anak-anak. Maka sage dibutuhkan fantasi yang lumayan ya, atau imajinasi untuk memvisualisasikan fantasi ke dalam pikirannya. Maka dapat dikategorikan sage untuk remaja. Lalu yang terakhir ada jenis cerita rakyat parable. Parable adalah cerita rekaan untuk menyampaikan ajaran agama, moral, kebenaran, hikmah dengan suatu perbandingan atau ibarat atau dengan gambaran. Cerita parabel kadang lebih berat untuk dicerna dibanding jenis cerita rakyat lainnya. Dibutuhkan pemikiran yang luas untuk memahami cerita parabel, karena dengan gambaran-gambaran untuk menyampaikan motivasi atau moral itu dibutuhkan pemikiran yang lebih matang lagi. Terkait soal nomor 3 yang terakhir, dari artikel kami yaitu Panglima Burung, terdapat 5 unsur kebudayaan versi Si Kluk Hon. Yang pertama itu sistem peralatan hidup, bahasa, sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, dan yang terakhir yaitu kesenian. Dari peralatan hidup, dari mulai mandau terbang, pakaian adatnya itu sangat menunjukkan identitas, sangat berguna sekali untuk menunjukkan identitas. Lalu mandau, nah mandau ini berguna untuk berlindung dari hewan buas, untuk mengambil hasil panen atau semacamnya. Itu termasuk dalam peralatan hidup yang dimiliki suku Dayak. Lalu bahasa, dalam suku Dayak kaya sekali akan bahasa. Berdasarkan bahasa yang digunakan, suku Dayak menjadi 5 yaitu Dayak Darat, Barito Raya, Borneo Utara, Melaik. Dayak Darat memiliki 13 bahasa, Barito Raya memiliki 33 bahasa, Borneo Utara memiliki 99 bahasa, dan Melaik yang dituturkan oleh Dayak Meratus, Dayak Keninjal, Dayak Kendayan, dan Dayak Iban. Lalu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan dalam suku Dayak sangat banyak sekali. Ada rumpun Klemantan, rumpun Iban, rumpun Apokayan, rumpun Murut, rumpun Ot Danung Ngaju, rumpun Punan, dan semacamnya. Itu adalah sistem kekerabatan yang dimiliki suku Dayak. Lalu ada sistem kepercayaan. Nah, masyarakat suku Dayak ketika memanggil Panglima Burung melakukan ritual mangkok merah. Hal ini berguna untuk memanggil dan meminta bantuan dari serangan dari luar. Itulah sistem kepercayaan yang dimiliki suku Dayak. Lalu ada kesenian, dari mulai pakaian adat, ritual itu sudah termasuk ke dalam kesenian yang dimiliki suku Dayak. Motif-motif pakaian adat termasuk ke dalam kesenian. Lalu yang terakhir ada moral dari artikel kami, yaitu Panglima Burung atau Pangkalima digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat serta karakter orang Dayak sejati, yaitu cinta damai, suka menolong, sederhana, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat bertanggung jawab dalam mengayomi masyarakat. Panglima Burung memiliki sosok sebagai kepemimpinan yang baik mengayomi masyarakat, dan juga Panglima Burung ini sangat cinta alam, karena ya kita tahu hutan Kalimantan sangat identik dengan hutannya. Nah, Panglima Burung termasuk orang yang menjaganya, sosok yang menjaga hutan Kalimantan tersebut. Dan juga meskipun Panglima Burung ini terkenal karena kerusuhan Sampit, tapi aslinya Panglima Burung adalah sosok yang ingin melindungi suku Dayak dari ancaman. Panglima Burung sendiri tidak akan mulai menyerang jika dia diserang duluan, tidak akan menyerang duluan kecuali ia terancam. Maka Panglima Burung sangat identik dengan kepemimpinan yang sangat mengayomi masyarakatnya. Itulah jawaban-jawaban saya terkait
UAS Wawasan Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.